Hari ini kita akan bahas soal vaksin COVID. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Kita setelah ini harus bersiap-siap untuk memasuki episode baru COVID-19. Episode judulnya vaksinasi. Beberapa waktu lalu, hampir semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID. Selanjutnya, akan divaksin lagi pejabat publik, guru, orang-orang yang bekerja di sektor publik, dan kelompok rentan yaitu lansia. Nah, kalau memang kita punya hidup tidak penting-penting amat, kita pasti antri lama sekali. Menyambut episode baru ini, banyak sekali pertanyaan yang muncul di DM saya dan obrolan-obrolan dengan teman menyangkut vaksin ini. Berikut hari ini kita akan bahas soal mitos dan fakta soal vaksin COVID. Yuk, kita mulai. Apakah vaksin COVID bisa membuat kita sakit karena COVID? Vaksin COVID ini hanya menimbulkan antibodi atau pertahanan tubuh kita terhadap COVID-19. Tidak cukup kuat untuk membuat kita sakit COVID. Lagian, penyebaran COVID kan lewat udara, lewat jalur pernapasan yaitu hidung dan mulut, bukan melalui suntikan. Dari beberapa penelitian pun tidak menunjukkan bahwa ada gejala berat karena COVID setelah vaksinasi. Secara singkat, vaksin COVID tidak membuat kita sakit karena COVID. Setelah vaksin, apakah kalau kita tes bisa positif? Tergantung kita tes apa. Kalau memang kita tes antibodi, seharusnya positif. Wong vaksinnya kan diberikan untuk meningkatkan antibodi terhadap COVID. Jadi kalau kita tes antibody most likely akan positif. Kalau kita tesnya swab antigen atau PCR dan hasilnya positif, itu berarti ada virus COVID yang ada di tempat pengambilan sampel, misalnya di hidung dan di mulut. Itu tandanya apa? Bahwa kita sudah terinfeksi COVID, tetapi kita sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID, sehingga gejala yang muncul cenderung akan ringan. Apakah vaksin COVID mengandung microchip Amerika untuk memata-matai manusia? Kalau ada pikiran gitu mending tidak usah vaksin saja. Kalau pernah terjangkit COVID, apakah perlu vaksin lagi? Menurut Central Disease Control, kita perlu divaksin lagi karena antibodi yang dibentuk dari infeksi alami mungkin saja tidak optimal untuk membangun antibodi kita. Misalnya begini ya. Jumlah virus yang dibutuhkan untuk meningkatkan antibodi sejumlah 100. Tetapi yang kemarin kita terinfeksi cuma 50. Jadi antibodi yang terbentuk tidak optimal untuk membangun antibodi kita. Jadi yang lebih penting adalah kita harus tes antibodi kita, apakah kita sudah mempunyai kekebalan setelah infeksi ataupun sebelum infeksi. Lalu kita berkonsultasi kepada dokter yang memberikan vaksin. Faktor lain yang berpengaruh juga bahwa jumlah vaksin ini tidak cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga vaksin-vaksin ini lebih diutamakan untuk yang belum pernah sakit. Kalau sudah vaksin, apakah sudah pasti tidak terkena COVID? Jawabannya belum tentu, karena respon kita terhadap vaksin berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang berespon dengan baik sekali, begitu satu kali disuntik, interval disuntik yang kedua, antibodinya melonjak tinggi sehingga dia kebal terhadap COVID. Ada juga yang sudah diberikan 2 kali tetapi respon imunnya kurang baik. Jadi, apa yang kita lakukan setelah vaksin? Yaitu makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, jaga kesehatan mental agar tubuh kita mampu membuat antibodi yang sudah distimulasi oleh vaksin tadi. Jawabannya, bisa saja kita terkena COVID setelah vaksin. Vaksin berbahaya karena pembuatannya sangat cepat. Ya, itu juga saya pernah berpikir seperti itu. Cuma setelah saya baca-baca di website resminya, mereka mengatakan bahwa langkah-langkah pembuatan vaksin ini tidak ada yang mereka lompati. Semuanya sesuai aturan dan tidak ada yang menyuruh mereka untuk terburu-buru membuatnya. Nah, kenapa bisa cepat pembuatan vaksin ini? Karena seluruh dunia, seluruh sumber daya kita mengarah ke COVID. Jadi penting sekali untuk kerjasama di dalam bidang medis. Dengan kerjasama yang kuat satu dunia,
maka vaksin ini bisa terbentuk. Boleh tidak saat saya hamil dan menyusui divaksin? Boleh. Apakah bayar kalau mau vaksin? Menurut Pak Jokowi, semua vaksin yang disediakan oleh pemerintah akan diberikan gratis ke seluruh masyarakat Indonesia dengan peraturan dan ketentuan tertentu. Tapi kan kita juga sering dengar ya, ada yang sudah beli vaksin di mana, beli di luar negeri atau pesan-pesan di mana begitu. Itu bukan ranah saya untuk bicara. Sip. Apa efek samping dari vaksin COVID? Kembali lagi, efek samping ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang bilangnya dia pegel-pegel di bekas suntikan. Ya pasti saja, soalnya kan ototnya itu dilukai oleh jarum. Bisa saja kram-kram. Ada juga yang bilang lapar setelah vaksin. Ada juga yang demam. Ada juga yang bilangnya menjadi ngantuk. Bisa semua itu dan berbeda-beda. Tetapi yang pasti kalau ada gejala berat, misalnya tiba-tiba sesak, muncul gatal-gatal di seluruh tubuh, lalu tiba-tiba membengkak mata kita, bibir kita membengkak, atau tiba-tiba kita pingsan. Nah, itu merupakan gejala alergi berat dari vaksin itu. Dan setelah itu, makanya kita harus segera ke UGD. Setelah vaksin, apakah boleh menghentikan protokol kesehatan? Jawabannya tidak. Kita semua sudah tahu, protokol harus tetap dijalankan. Tapi mengapa? Yang pertama, tidak semua orang divaksin. Jadi bisa saja kita bertemu dengan orang yang belum divaksin dan kebetulan terinfeksi COVID. Yang berikut adalah penggunaan masker. Vaksinasi tidak mencegah virus masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Yang menghentikan siapa? Masker. Yang berikutnya, untuk mencapai antibodi yang optimal setelah vaksin kita membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi dalam rentang 1 bulan ini kita bisa saja sakit berat, kita bisa saja menulari orang karena kita terjangkit dengan virus COVID. Setelah 1 bulan, apakah kita boleh tidak pakai masker? Tidak boleh, karena kita belum tahu berapa lama antibodi ini bertahan dalam tubuh kita. Mungkin saja 6 bulan, setelah itu antibodinya turun lagi, bisa saja 1 tahun, kita belum tahu. Sehingga protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu yang harus kita tetap laksanakan. Walaupun tidak divaksin juga, itu yang paling penting. So, itu saja obrolan kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komen. Tetap sehat, tetap di rumah.